hari ini jarang wong pengen urip penak ya sing bojone apik kan, kendaraane bagus bu kan ngono to, sing lanang ganteng tumpakane gagah dan sebagainya, silahkan, tidak melarang, boleh. Ingat, jangan semua itu sudah kita dapat, sudah kita raih seperti itu, lalu kemudian soal klendra. Jadi nggak ada senang dengan sholat, nggak ada senang dengan akhirat. Serius salat, lek keburu ya salat, lek ora ya ora. Jadi nggak ada usaha penekanan ada. Nah, cilaka kalau orang sudah itu, maka ingat suatu saat Allah, jangan salahkan Allah, ketika nikmat yang kita raih itu akan ditahan sedikit demi sedikit nih. Awake sakit ditambah nih ora waras suara. Diuji menen dilalah sing lanange ndablek kaya wedok. Atau sebaliknya dilalah sing wedoke tinggal sing lanang sing wedoke ya golek muatan. Pamane kan ngono to. Iya, padha wae sing lanang golek emperengan, golek muatan. Ini sami mawon. Aduh. Allah murka. Jadi kemurkaannya Allah berbagai musibah. Berbagai macam musibah. Ini yang saya itu loh Mbak Surip, hidup di dunia itu yang saya katakan. Itu bahaya. Bahaya. Ketika kita sudah menikmati dunia, hasil kerja kita, hasil usaha kita nikmati, sementara kita nggak ada gairah seneng dengan akhirat. Lupa kepada yang memberikan nikmat yaitu Allah. Apabila ditinggalkan kita kepada Allah kan, maka tunggu saat kehancuran, berbagai macam musibah nanti akan datang silih berganti di depan. Nah, oleh karena itu saya ingatkan para jamaah dan mulai saat ini mari ya, jangan lupa, silahkan Anda senang megawe, senang nyambut gawe, jangan sampai kesenangan dunia itu lalu kemudian lalai senang karo akhirat, lalai dengan salat, orang senang sholat, orang senang sedekah, enggak senang ngaji, enggak senang maca Quran, wis enggak senang. Nikmati umat api, nikmati TV ini sing gede, di kendaraan, nikmati duit, ngono ya. Akhirnya salat ding kangkung, nggih. Quran ora gelem padahal iso. Nah, dan suatu saat akan dapat musibah di depan. Dan Allah cara yang apa? Allah Maha Taulah bagaimana caranya memberikan musibah pada seseorang yang seorang itu terlena. Ini yang saya takutkan itu Mbak Surip. Makanya aku sing tahu niki kurang syukur. Wong lek kurang syukur pasti diadab oleh Allah. Tapi lek syukur, alhamdulillah walaupun aku kurang ya Allah, aku sih diberi sehat. Walaupun aku ada duit, aku sehat kaya ngene kaya apa tanggo kowe pemeriang. Jepena aku oleh tonjokan tonggo iwak wedhus iso mangan, ngono kuwi. Walaupun arang-arang sekali ditonjok mangane enak, mergo awakku wong kae tanggone pendino. Kali duit yo akeh duit tetep arep mangane mikir-mikir. Itu. Nah, harus bersyukur kita. Nah, ini kalau awak deki ora giling ning ngene iki ya kadang kebablas. Makanya ngaji ki penting. Lanjut. Barang siapa sekali lagi yang lebih mencintai kehidupan dunia, tidak diiringi dengan kecintaan, jadi hari kiamat nanti akan celaka.
Rabbi kasada soro yaumal qiyamah mahmudan aru. Barang siapa yang mau ya sang meninggalkan kedengkian, kebencian, hasad, iri, dengki, itu ditinggalkan, hilangkan dari hati kita. Pokoknya sejauh mungkin kita dengki itu. Tonggone wis kegal aku urung, tonggone ketekundaran aku urung. Tonggone anak penak-penak diatur anakku kok. Jadi ketika tonggone ki mau musibah, ati awake dhewe seneng. Kena musibah malah. Nah, wong sing kaya ngono ki jenenge wong padha nggih iri. Lek wong lek sampai dengkine, insyaallah janjine Allah besok wong ki mau nengki dia dan di hadapan manusia dia akan terpuji. Dia akan terpuji. Kata Nabi, iyakum wal hasada, takutlah kamu dengan kedengkian. Faidab nai Adam inna qatala ahaduma sahabahu hasad. Ketahuilah sesungguhnya anak Adam kita saling bunuh-membunuh disebabkan dengan adanya kedengkian. Yalah, anak Adam antara Habil dan Qabil rebutan labuda, nggak mau sampai membunuh rebutan pasangannya. Labuda sing ayu kan ngono kuwi dikaene nang Habil. Dikai kelima, si Qabil gak nerima karena dengki. Akhirnya membunuhlah adiknya yaitu si Habil. Maka terjadilah pembunuhan. Pertama kali ada orang yang meninggal di ini adalah anaknya Nabi Adam yang bernama Habil. Dari situlah mendapatkan kemenangan. Jadi kalau orang itu dengki bisa nanti akan menjadi musibah yang besar. Yang kelima, mantarokahu bariyasa ail masilah soro yaumal qiyamah azizan indah jabbar. Barang siapa yang sanggup kecintaan, kepengen dipuji Masyiddul Hasan itu saya adalah yang paling hebat, merasa dirinya yang terbaik. Wong pinter apik Mbak Surip, tapi ngaku paling iku elek. Wong elek, tapi ngaku paling elek, iku lumayan. Wong elek memang elek, tapi diakui elek, iku lumayan. Ya, itu lumayan. Oleh wong elek ngaku olon aku lho wong olo. Awak upayu mbora, mbuh trimo mbora korupsi nguwasa ki lek aku. Mbuh kapan dinane mbuh aku wis rumangsa tenan. Iki jek ene harapan. Ketimbang wong pinter ngaku pinter. Itu justru akan melahirkan kesombongan. Dan apabila dia sombong, maka amalan semuanya tidak akan diterima. Bu sodakoi, bu sholat, sodako yang diberikan dengan kesombong, sing senang sing nerimo. Sodako ku ikhlas, orang ikhlas sing nerimo ku seneng. Arep ikhlas tak, arep olah aku diwehi. Mbah lek ngowe aku tak terima wong aku diwehi. Nilai yang memberinya itu tidak akan ada pahala. Insyaallah. Naudzubillah min dari. Jelas, teman? Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, sing selanjutnya sing nomor 6. Ya, nomor 6 Nomor 6 ya, Mas Epi ya. Nomor 6. Mantap kal fudul. Soro naim. Barang siapa yang sanggup meninggalkan berlebihan. Ojo sampai berlebihan urip pindah. Awak dhewe sugih.
terlalu berlebihan juga nggak boleh. Jadi yang oke duit, lah duitnya uang, lah mobil motor loh, sepirewek tiga emas, kan berlebihan. Kan orang-orang ada ya, mentang-mentang duit gajah emas, saking itu berlebihan. Sementara di kita banyak orang yang memerlukan. Nah, bukankah lebih baik kita tolong saudara-saudara kita yang memerlukan kita, alangkah senengnya kan menurut saya. Jadi uang imam tidak akan dihormati orang lain apabila dengan kemewahannya dia tidak memikirkan diri sendiri orang lain, hanya memikirkan itu hidup di masyarakat, dia tidak akan punya teman sejati. Orang bakal dia tak akan gue. Jadi konco sing moro iki hanya sebatas pengen diai atau ada pamrih lah. Konco ikhlas ke orang dia. Nah, itu wong sing uripe kanggo awake. Wong rumong sugih duwe iki yo nulung tanggane. Oh iya. Ya tanggaku orang di kerjaan duwe. Kan seneng. Ya kan kayak nganggur ya di kerjaan. Kan seneng dong. Nanti kayak duit ya seneng, lebih seneng deh kayak kerjaan. Kan sing iso rada suwi, kan iso dari kerja. Itulah. Jadi hidup itu berbagi, bukan untuk sendiri. Nah, ini nang kitab Taurat. Berlebihan, teman-teman sekalian, jangan berlebihan. Sampai balik kotewan, kumas kuti, sandule sakit dulu, kalungnya kuti, gelangnya kuti, sampai orang yang nggone sikil kainan dine, lagi deleh. Akhirnya ora sikil wis, kuping wis, akhirnya irung toblos, iki anting. Orang India, orang jenazah. Berlebihan nggak boleh. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang nomor 7, sumah fidunya soroya malkian dan jiminal faizi. Barang siapa yang sanggup meninggalkan perpecahan, padu opo lah ibaratnya masalah Indonesia iso ngeribut perselisihan sing iso menyebabkan kita hindari, maka di hari kiamat nanti kita menjadi Allah yang beruntung selamat dari ancaman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ada resep agar supaya kita semua kusuk di dunia ini. Resepnya sederhana. Jarang orang yang tahu, Mas Surya. Resepnya ini. Jika kita pengen sukses di dunia, mangkodo hajatan kanalah kaman haja wa tamaro. Mangkodo li akhil muslim hajatan tahu min ajri kaman khodamallah umurahu. Ini kunci kesuksesan. Jadi awak kita pengen sukses. Ngono wong sing kepepet. Tulungan wong sing ora duwe. Pak kepiye? Wong aku dhewe ora duwe. Wong aku dhewe ora sukses. Lah kare pengen sukses ora? Lek kowe pengen sukses, pengen sugih, kowe ono. Lah carane piye lek kowe aku dhewe ora iso ngwehi. Kowe ora duwe duit. Kowe iso omong dengan ucapan yang baik, dengan sehat yang baik, dengan perilaku. Lek lu mau orang duwe duit yang go tenaga nggak bisa pakai ucapan yang baik. Apabila kita sudah hidup di dunia ini sudah bisa menolong orang lain, maka itulah jalan kesuksesan kita. Bisa. Ketika kita pengen sukses, resepnya
harus banyak menolong. Artinya banyak sedekah. Ustaz, itu kunci kesuksesan. Makanya para jamaah sekalian, kiai-kiai yen wong mondok ku yen urip iku ora duwe. Tapi kiai ki mau iso kali para santri. Santri kiai ki jarang dan belum pernah kiai ki gaji oleh sampai hari ini dia. Kenapa susah kiai kok kaya-kaya, sugi-sugi. Ternyata kiai ki mau wis dieko ilmu, yo nguwe sedekah ilmu kor. Sing nguwe mangan meneh karo santri-santri sing ora dikemak. Gitu, Pak. Secara ikhlas. Coba. Maka disitulah Allah memberikan keberkahan. Maksudnya di Jawa itu kan seperti itu. Pondok-pondok. Ini jarang orang yang tahu. Nah, oleh karena itu, ketika Anda ingin sukses, Anda buka usaha, dagang, ladang, dan lain sebagainya. Oh, aku kepengen sukses, maka sedekahlah. Anda mulai bekerja, mulai di kerjaan, di apa, sedekah. Pertama wong tua isih urip. Lek ora urip atas nama orang tua. Enggak. Kowe ono sedekah nang fakir miskin bocah yatim. Atas nama wong tuane sampai oleh. Dari situ nanti ada keberkahan. Karena satu-satunya yang bisa menolak satunya termasuk sedekah. Jadi orang mau sedekah tidak akan ada kehancuran. Anda adapun tidak akan berlarut. Ini para jamaah sekalian, konsep daripada sukses. Dengan Arab kita akan sukses. Kita akan bisa sukses dan kita akan bahagia selama kita tidak pernah mau berbagi pada saudara. Jelas teman-teman? Jelas. Alhamdulillah. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Kemudian selanjutnya yang nomor 8. Nah, man tarokal bukhl kudunya soro madkuran indaru usil kholaik wa anahu qala la yastamil imane wal rajulin mu'minin abadan. Taurat dijelaskan, barang siapa yang mau meninggalkan kebahilan. Lek ninggalnya kebahilan berarti gelem sedekah. Fidunya nang dunyo. Quran indaru usil kholaik. Maka dia akan senantiasa dikenal oleh makhluk di bumi. Wong kuwi lek gelem sedekah senantiasa dikenang orang lain. Sering menolong, sering sedekah, orang lain senantiasa ingat. Andaikan kita mati pun banyak orang simpati kepada kita. Mbah Surip, umpamanya Mbah Surip mati, ya Allah, padahal Mbah Surip itu sering gue jajan anggar ngaji. Ini Mbah Surip. Jadi orang itu banyak yang simpati. Salah satunya yaitu orang yang sedekah, meninggalkan kebakhilan. Kata Nabi, la yastamil imanu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak akan bisa terkumpul dengan kebahilan dalam hati seorang laki-laki selamanya. Wong tidak akan bisa menjadi orang yang beriman kalau dalam hatinya masih mempunyai sifat bahil. Tidak akan bisa iman itu kumpul di dalam hati seseorang kalau
dalam hati seorang itu masih mempunyai sifat bakhil. Nah, itu Nabi dalam sebuah hadis. Dalam riwayat yang wa ayudain adwa'u minal buh. Di mana-mana ada penyakit, kata Nabi. Penyakit yang paling dahsyat, yang paling sulit dihilang adalah penyakit bakhil. Apa? Penyakit bakhil. Bakhil ki pelit. Bahasa Jawa ini pelit, bahasa Bantennya pelit, ya. Bahasa nasionalnya juga pelit. Nah, pendit. Bahasa rakyat jahe. Bahasa Medannya apa? Oh, kalau bahasa Indi rek merege hese, itu kalau bahasa India rek merege hese. Itu kalau bahasa India rek merege hese. Bahasa Koret. Koret, lain koret. Koret. Wes, penyakit bakhil ya Allah subhanahu